Dan kita pun tahu bahwa orang yang sedang, jiwa-jiwa yang sedang di dalam purgatorium itu tidak bisa mendoakan diri sendiri pun dia nggak bisa. Dia membutuhkan kita. Nanti aku akan jelaskan juga, mungkin Romo juga akan jelaskan cara menolong jiwa-jiwa di purgatorium untuk pengetahuan kita semua. Jadi sekali lagi kita tahu api penyucian. Orang yang masuk ke dalam api penyucian tidak bisa berdoa. Jadi dia membutuhkan kita. Nanti biar Romo jelaskan sekali lagi. Satu. Terus kedua, setelah dia naik ke surga, dimuliakan di surga, dia melihat kemuliaan Allah, di situ dia bisa mendoakan kita. Nanti mungkin Romo akan jelaskan kembali gitu. Terus kemudian orang jiwa-jiwa masuk, untuk ketahui aja ibu-ibu ya, untuk masuk ke purgatorium itu bukan Tuhan yang memasukkan kita, jiwa-jiwa itu ke purgatorium. Jiwa-jiwa sendiri yang mau masuk ke dalam purgatorium itu. Ya, jadi bukan, oh nanti Tuhan masukin kita ke api pencucian. No, kita yang mau sendiri masuk ke api pencucian, karena nanti ibu-ibu lihat Wahyu 21 ayat 27 di situ jelas. Yang masuk ke surga itu harus orang yang benar-benar bersih, clean. Nah, orang-orang itu, orang-orang jiwa-jiwa yang meninggal itu, mereka tahu diri, mereka mau masuk dulu untuk membersihkan diri, siap-siap gitu loh. Nah, sampai berapa lama nanti kita akan bahas. Kemudian bagaimana kita menolong jiwa-jiwa di purgatorium yang masih di sana, kita akan bahas juga, dan saya akan berikan cerita-cerita yang benar-benar true story penampakan melalui Santo Dominikus, melalui banyak santo-santo yang Santo Gertrude, Faustina, Don Bosco, itu banyak banget. Maria Vianney itu dia menceritakan penampakan-penampakan yang orang-orang yang sudah masuk purgatorium. Ya, jadi itu ibu-ibu, sebenarnya ini sekedar apa ya Romo? Kita semua belum ada yang mati kan, jadi yang confirm banget nggak ada yang tahu. Tentu Romo juga ada, tetapi ini secara iman Katolik bisa bisa diketahui melalui Katekismus Gereja Katolik pun ada semuanya datanya. Jadi bukan abal-abal kata Risa gini, pasti ada teologinya. Dan saya minta maaf untuk teman-teman yang Protestan, mungkin ini agak apaan sih, tetapi ya cukup dengarkan saja karena ini semua berdasarkan iman Katolik. Kalau Protestan tidak mengakui ini, karena purgatorium baru ada abad ke-16, abad perpisahan dengan Protestan, abad ke-16, dan waktu diceritakan dalam kisah para rasul, kisah rasul-rasul, baru ada di situ purgatorium. Dan setelah perpisahan Katolik dengan Protestan, dia tidak mengakui dogma ini. Jadi untuk David atau Mayana yang ada di sini atau orang ini mohon didengarkan aja. Kita nggak bilang ini benar atau enggak, ya iman kalian saja yang menyatakan ini benar atau tidak. Begitu aja Romo, begitu Ri. Oke, makasih Risa. Ya, karena ternyata temanya itu luas ya Romo ya. Temanya di sini kan mengapa kita suka minta doa, tapi rupanya yang kita mau bahas di sini adalah mengenai saudara kita yang meninggal gitu ya. Itu luas sekali memang. Kalau begitu langsung saja yang luas-luas itu untuk Romo. Silakan Romo. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya mulai dengan cerita sedikit. Ada satu pastor, biasa selalu kami dua ngobrol. Pastor sudah lumayan senior, umur imamatnya sudah 21 tahun. Jadi dia itu punya karisma untuk selalu di tempat di mana dia bertugas, selalu sukses di tempat itu. Selalu banyak dikasihi orang, selalu mendapat banyak pertolongan. Lalu satu kali saya sempat tanya begini, Romo, kenapa Kakak Romo bisa sukses ini di tempat manapun orang sebelumnya tinggalkan dengan banyak masalah misalnya. Tapi Kakak Romo datang langsung menyelesaikan masalah dan bahkan bisa membuat parokinya berkembang. Lalu dia bilang, dulu saya di paroki nama Tanggar. Paroki itu kebetulan pecahan dari paroki saya. Jadi ada paroki Tanggar, dia bilang, ada pastor pertama dulu, namanya Pastor Yosef Delang. Satu kali ketika di pastoran itu,
Jadi dia mengalami satu kesulitan besar, terutama untuk membangun rumah pastoran. Nah, kamarnya cuma satu untuk dia. Lalu dia mohon doa, tapi kemudian ya dalam waktu yang lama dia tidak memperoleh jawaban apa. Tiba suatu ketika dalam mimpi, Yosef itu datang. Dan dia bilang begini, nama Romo itu Romo Ardi. Dia bilang, Ardi, saya minta engkau tolong doakan saya. Saya Yosef. Saya sekarang berada dalam pemurnian. Saya belum melihat. Kalau misalnya doamu terkabul, saya membantu mendoakan engkau dan memberikan apa saja yang engkau ingin. Dan waktu itu mimpi pertama Romo Ardi itu ini seperti ilusi saja, hanya mimpi belaka. Tapi hari berikutnya datang lagi. Romo Ardi, tolong sebut saja nama saya dalam Ekaristimu setiap hari. Itu sudah menyelamatkan saya. Dan sesudah itu Romo Ardi kemudian dia mendoakan. Dalam Ekaristi pagi, dia khusus mendoakan dan mempersembahkan Yosef di langit. Sesudah hampir setahun dia mendoakan itu, tiba-tiba muncul lagi Peter Yosef itu dan bilang, Ardi, terima kasih banyak telah mendoakan saya. Saya sudah bahagia sekarang. Sekarang kamu minta, saya pasti akan berdoa. Dan setelah itu kesaksian dari Ardi itu dia minta bangunan pastoran itu langsung ya mendapat banyak sekali, tiba-tiba orang datang begitu memberikan pertolongan dan sebagainya sehingga dia bisa membangun juga gereja paroki. Dan selama dia bertugas dimanapun, setiap kali dia meminta doa, dia selalu mendoakan khusus untuk arwah orang beriman. Dan dia selalu dimanapun doa apapun, setiap hari atau setiap kali berdoa, dia selalu berdoa bagi arwah orang beriman. Dan itu sedikit kesaksian. Nah, kemudian tadi tema kita bisa kenapa kita suka minta doa melalui orang yang sudah meninggal, khususnya mungkin orang dekat kita. Kadang-kadang juga mungkin ada yang punya kebiasaan berdoa untuk mereka, bukan berdoa meminta bantuan mereka, tapi berdoa untuk mereka. Mungkin rasa aneh dengan tema ini. Tapi sebetulnya dalam gereja kita, ya, Katekismus Gereja Katolik itu nomor 958, 955 sampai 958 itu dia bicara tentang ada 3 gereja sebetulnya. Kita diikat satu. Ada yang disebut gereja pesiara. Gereja pesiara itu artinya gereja yang masih bersiara kita di bumi ini. Lalu yang kedua, dia bilang ada gereja menderita. Gereja menderita itu adalah orang-orang yang berada di api penyucian. Dan mereka ini, seperti tadi Bu Risa katakan, mereka tidak bisa menolong lagi dirinya sendiri. Tapi mereka butuh doa kita. Karena itulah, maka kita terus mendoakan sesama saudara kita yang telah meninggal, yang berada di penyucian itu. Dan gereja ketiga, gereja menyebutnya gereja Jaya. Gereja Jaya itu adalah orang-orang yang kita gelari kudus. Tapi mungkin pertanyaan kita begini, bagaimana kita tahu kalau saudara-saudara kita itu sudah jadi kudus atau sudah memandang wajah Allah? Ataukah mereka masih berada di api penyucian? Memang tidak ada yang dapat memastikan. Kita juga tidak dapat memastikan bahwa saudara-saudara kita yang telah kita doakan itu sudah ada di surga atau belum. Ya. Tapi kewajiban kita itu adalah tetap saling mendoakan. Relasinya, Paulus bilang begini, tidak ada yang dapat memisahkan kita, entah maut, entah malaikat, entah apapun. Kita dipersatukan dalam Kristus. Dan persatuan kita itu punya relasi yang kuat. Kita yang masih bersiara, kita butuh doa dari para kudus. Dan lagi itu, kita hanya butuh doa dari para kudus. Makanya ada yang devosi. Orang berdevosi kepada Santa Puan Maria, devosi kepada Santa Faustina misalnya, kepada Santa siapa atau Santa lainnya. Dan kita hanya minta doa mereka. Ya. Kepada Bunda Maria pun kita berdevosi dan minta doa Bunda Maria, bukan minta perantaraan Bunda Maria.
minta. Jadi kita minta bersama Bunda Maria berdoa. Lalu kemudian gereja menderita, seperti tadi Bu Risa katakan, mereka juga tidak bisa menolong diri sendiri. Mereka tidak bisa minta ke surga. Jadi yang membuat mereka bisa diselamatkan itu adalah doa-doa kita yang ini. Terutama itu adalah Ekaristi. Ekaristi itu Santa Faustina sempat dia bilang begini. Dengan satu tetes darah dari Yesus yang mengalir dalam setiap Ekaristi, satu jiwa itu diselamatkan. Dan iman orang-orangnya juga, iman misalnya orang yang masih hidup, itu juga bisa menyelamatkan jiwa arwah atau jiwa orang-orang yang berada di api penyucian atau di purgatorium. Nah, tentang ini kalau kita dengar dalam kisah Yudas di kitab Makabe itu, kitab kedua Makabe, Yudas itu dia pergi berperang dan banyak korban yang tewas waktu itu. Tapi dia punya keyakinan, dia bilang, mari kita bawa semacam silih atau persembahan. Kita bawa persembahan dengan tujuan kita meminta pertolongan Tuhan untuk membebaskan sama saudara kita yang menjadi korban peperangan itu. Dan karena keyakinan kita itu, mereka bisa diselamatkan. Dan dia bilang, tersedia pahala di surga itu bagi setiap orang yang meninggal dalam kehidupan yang saleh. Mereka dibilang adalah satu perbuatan yang baik dan benar kalau kita berdoa bagi orang-orang yang telah meninggal. Nah, untuk para kudus sendiri, mereka tidak butuh doa dari siapapun lagi. Mereka sudah hidup seperti malaikat, seperti roh. Karena itu mereka yang bertugas mendoakan. Mungkin kalau dalam banyak kebiasaan, mungkin juga karena tradisi kita di kampung-kampung atau di daerah asal kita, biasanya ada tradisi tertentu yang seperti melihat orang tua itu yang sudah meninggal sekalipun seperti masih ada, sampai bicara tolong doakan kami begini-begini. Tapi belum tentu orang tua kita itu sudah mengalami kebahagiaan di surga. Karena itu sebetulnya yang diminta oleh gereja itu adalah mendoakan mereka setiap hari. Kalau kita ikut misa setiap hari, ada satu intensi yang tidak pernah dilupakan dalam doa syukur agung. Itu adalah untuk orang meninggal. Untuk orang sakit itu kadang tidak didoakan. Untuk orang atau kita yang lain juga tidak didoakan. Tapi untuk arwah orang beriman selalu didoakan dalam semua rumusan doa syukur. Itu berarti gereja menempatkan relasi kita dengan orang yang sudah meninggal itu secara ini. Nah, kesaksian dalam misalnya tradisi lama, contoh Santa Monica, saya tertarik sekali kata-kata Santa Monica itu. Dia bilang begini, kamu bisa buang tubuh saya di mana saja, kamu bisa lepas di mana saja, tapi tolong bawa jiwa saya dalam Ekaristi, karena darah Yesus itu selamat. Maka Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat penjelasan gereja atau pemahaman gereja tentang dunia sesudah kematian, kita bilang hidup kita itu hanyalah diubah, hanya dilenyapkan. Itu kata-kata Paulus. Untuk kita, raga itu bisa hilang lenyap kembali menjadi tanah, tapi roh kita itu akan tetap hidup. Nah, tentang masuk dan tidaknya kita di surga kan kita tahu bersama, bukan urusan kita, juga bukan urusan para romo atau orang-orang suci lainnya, bukan. Itu urusan Tuhan sendiri. Tapi untuk bisa sampai ke sana, sebetulnya juga karena gereja itu percaya dengan ini, bahwa ada satu ungkapan iman, sekaligus iman itu dibuktikan dengan apa yang menjadi sili atau tanda kasih kita, tanda cinta kita pada orang yang sudah meninggal itu. Jadi kalau kita beri intensi sebetulnya, itu salah satu praktek baik dan dengan keyakinan bahwa melalui Ekaristi orang itu bisa diselamatkan. Karena korelasi yang sangat dekat seperti ini, Bapak Ibu yang terkasih, maka sebetulnya doa yang paling baik setiap hari itu adalah doa untuk
orang meninggal. Kenapa? Karena untuk saudara-saudara kita yang sudah meninggal, ada kita yang mendoakan. Tapi untuk kita nanti siapa yang mendoakan kita? Ya. Karena itu sebetulnya dengan kita mewariskan satu kebiasaan baik berdoa bagi orang-orang meninggal, ya, kita bisa juga kemudian diingat oleh orang lain. Karena tadi Bu Risa sempat bilang, yang di purgatorium itu tidak bisa menolong lagi dirinya sendiri. Sama seperti kisah pakar. Mereka tidak bisa menolong diri sendiri. Mereka butuh doa-doa kita dan ikhlas. Nah, tentang praktek-praktek kita itu kadang-kadang juga begini. Karena ada orang tua yang kita anggap hidupnya baik, hidupnya sangat setia selama di bumi. Pokoknya kita yakin orang tua saya ini sudah masuk surga. Mungkin juga dengan rumusan doa kita itu adalah, ya, selamatkan orang tua saya dari api penyucian atau dari penyiksaan kekal. Dan ia memandang wajahmu yang kudus. Setelah ketika ia memandang wajahmu yang kudus, ya Tuhan, terimalah keluh kesah kami melalui bibirnya. Itu juga bisa dalam rupa doa-doa. Nah, tradisi mendoakan orang-orang yang meninggal itu sebetulnya tradisi semua agama, bukan hanya tradisi kita Katolik. Ya, tradisi mendoakan orang-orang yang meninggal itu tradisi. Tapi kalau misalnya minta doa kepada orang yang meninggal, itu sebetulnya tradisi yang bukan dalam Katolik, tradisi adalah tradisi dari orang-orang lain. Kita juga tidak bisa menyebutkan tradisi siapa, tapi kadang-kadang prakteknya banyak dibuat. Ya. Nah, mungkin dalam konteks begini tadi, kita yakin orang tua kita, ya saudara-saudara kita yang telah berpulang itu hidupnya baik, ya selama di dunia ini mereka telah mengamalkan ajaran Yesus dan yakin bahwa mereka sudah mengalami sukacita di surga. Karena itu dalam konteks itu mungkin benar bahwa kita minta doa melalui orang-orang yang telah meninggal itu atau saudara-saudara kita yang telah meninggal itu. Dalam konteks tadi, bukan dalam konteks umum. Itu sedikit penjelasan kisah tentang gereja Pesiara, gereja Menderita, dan gereja Jaya. Bagaimana korelasinya dengan kita, tindak tanduk kita dalam beriman. Juga berkaitan dengan praktik-praktik. Saya kira ada banyak sekali catatan santo-santa yang bisa kita jadikan referensi atau catatan untuk kita bisa semacam mempertanggungjawabkan itu. Kalau dalam Kristenan atau dalam Protestan, mereka bilang hanya iman. Sebetulnya ada satu gambaran dari Martin Luther, itu dia bilang begini, kita itu sebetulnya manusia yang tinggal dalam satu kloaka. Dia sebutnya satu istilah kloaka. Kloaka itu seperti ya paling jorok di dunia, jorok karena dosa. Dan hanya iman kita dan hanya rahmat Allah, sola gratia, sola fide, itu yang bisa menyelamatkan, membebaskan kita dari sana, dan itu karena pertolongan Allah. Untuk kita orang Katolik, kita sebetulnya juga kita percaya dengan iman, ya iman. Tapi ada satu hal yang namanya diminta oleh Paulus kalau kita perhatikan dalam bab 5 ayat 6 itu dia bilang kita juga diselamatkan oleh perbuatan kasih kita. Maka kalau kita ingat lagi kembali perbuatan Yudas tadi yang mengumpulkan derma untuk pertawanan yang tewas dalam peperangan, itu kita jadi ingat bahwa memang selain iman ada perbuatan kasih yang menyertai iman itu. Dan dengan itu kita mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Dan kasih di sini yang Paulus selalu bilang itu kasih. Itu sebetulnya soal bagaimana ya kita sebagai orang yang masih hidup ini memberikan semacam tanda kasih untuk orang-orang yang telah meninggal. Seperti itulah. Ya. Bukan juga seperti uang pelicin, bukan. Tapi sebetulnya hanya keyakinan kita bahwa dengan perbuatan kasih ini kita bisa menolong sesama saudara kita yang telah meninggal. Ada banyak sekali penjelasan, terutama dalam Katekismus Gereja Katolik maupun dalam dokumen Konsili Vatikan II, Lumen Gentium, itu juga dia omong tentang pentingnya kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal itu. Dalam banyak kasus juga, kalau bisa tadi dengar cerita tentang penampakan,
yang paling banyak mendapat penampakan tentang jiwa-jiwa itu adalah Santa Faustina. Kita mungkin pernah baca buku Santa Faustina. Saya suka baca punya ini yang edisi baru itu ini. Ya. Edisi barunya ini. Ya. Di dalam buku ini itu dia bercerita banyak tentang teriakan jiwa-jiwa, keluhan jiwa-jiwa itu. Dan dia bilang hanya karena tetes darah rahiman Allah sendiri yang bisa menyelamatkan mereka. Dan dia juga ceritakan sebetulnya bahwa yang masuk ke api penyucian itu bukan karena karena kekuasaan Tuhan, bukan, tapi karena keputusan kita sendiri untuk memilih jalan itu. Ya, ada yang misalnya sudah bertobat tapi kemudian selalu buat tindakan berulang. Sehingga ada yang bilang begini, kesalahan itu sangat manusiawi. Tapi kesalahan yang diulang-ulang itu adalah buatan setan. Itu dalam semacam Latin itu diingatkan itu. Kesalahan itu manusiawi. Tapi kesalahan yang dibuat berulang-ulang, kesalahan yang sama, buatan setan. Dan saya selalu suka Santa Faustina di dalam buku ini dia bercerita banyak tentang bagaimana kita sebetulnya menolong jiwa-jiwa. Yang tidak boleh dia lupakan adalah Ekaristi. Karena itu tugas pertama dari imam. Kami para imam itu adalah mendoakan gereja. Gereja itu tadi ada 3 itu. Gereja itu siara, gereja menderita. Maka kami sebetulnya Bapak Ibu yang terkasih, kalau misalnya merayakan Ekaristi, tidak pernah boleh lupa mendoakan arwah semua orang beriman. Ya, karena itu amanat gereja. Amanat sili juga katekismus gereja Katolik. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita mencermati tema hari ini, yang perlu kita lakukan adalah mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Ya. Bukan kita selalu meminta doa mereka. Kecuali kalau misalnya begini, orang-orang itu kita yakin bahwa memang benar dia sudah masuk surga. Tapi soal masuk dan tidaknya kan bukan urusan. Itu urusan Tuhan Allah sendiri. Saya kira dalam banyak sharing sebentar akan kita sempurnakan bersama tentang ini. Saya kira itu saja dulu dari saya. Nanti bisa saling melengkapi. Terima kasih banyak. Terima kasih Romo Aldo. Gimana Risa, ada pertanyaan? Oke, aku akan kasih sedikit pemahaman untuk yang David sama Mayana ya. Pemahaman ini ya secara Kristen begini. Iman gereja tentang kita tuh di dalam gereja kalian pun ada kata-kata saling mendoakan. Benar nggak ya Mayana sama David ya? Saling mendoakan. Di antara mereka yang hidup dan mati sebenarnya juga berasal dari keyakinan bahwa semua tuh anggota gereja. Dan kita punya relasi. Bukan berarti setelah ibu kita meninggal, terus relasi kita putus dengan my mom. Enggak kan? Itu secara logikanya. Ya, tetap kita mempunyai relasi. Karena apa? Kita mempunyai satu iman kepada tubuh Kristus. Ya, tentang kisah sengsara, mati, dan bangkit itu adalah tubuh Kristus yang kita imani. Itu berawalnya dari situ, Maya nama David. Nah, sehingga mereka yang menjadi bagian membentuk kesatuan tubuh Kristus, sehingga mereka yang menjadi bagian dari Kristus, semua orang Kristen, entah yang hidup atau yang mati, memiliki relasi. Ini dikuatkan juga dengan apa yang dikatakan Santo Paulus. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu adalah satu tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan tubuh Kristus itu bukan untuk yang mereka hidup aja sekarang ini, tetapi karena kita percaya pada saat orang-orang yang sudah mati itu dia akan bangkit kembali bersama itu kita percaya semua kan iman itu. Nah, tadi Romo udah bicara dengan 3 status gereja ya, saya nggak usah ulangin lagi. Tapi saya ingin mau ini aja.
Jadi kan gereja tadi ada 3 status gereja itu, yaitu saat ini yang kita masih hidup, gereja, satu, kedua gereja yang menderita, yaitu orang-orang yang sudah meninggal, yang masih mengembara, yang kita yang masih mengembara di dunia, kemudian orang yang telah meninggal yang mengalami penyucian, menyucikan diri, menyempurnakan diri. Ini memberikan penegasan bahwa relasi orang-orang beriman sangat erat. Kita masih ingat kan kalau misa adalah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi, ya menjadi satu kan? Ya enggak surga-surga, bumi-bumi, enggak kan? Surga dan bumi penuh kemuliaanmu, terpujilah engkau di surga, terberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Itu kan, itu sendiri menunjukkan bahwa kita adalah satu. Pada saat kita melihat kemuliaan Tuhan di altar, itu adalah kita satu, yang mati dan yang hidup. Itu udah jelas banget bahwa kita berelasi. Dan kita pernah dengar cerita Lazarus kan? Gimana Lazarus yang mati dengan orang yang kaya, ingat gak? Itu ceritanya. Nah, atas dasar tersebut, orang-orang meninggal pun dapat berdoa bagi manusia yang masih hidup. Itu semuanya. Nah, sekarang aku mau sedikit cerita ya, teman-teman, sebelum sharing. Ada cara loh untuk menolong jiwa-jiwa di purgatorium. Tadi Romo bilang ekaristi. Exactly 100. Kedua, rosario. Rosario biasa atau rosario arwah. Ada yang tahu nggak rosario arwah? Ibu-ibu tahu nggak rosario arwah? Saya belum tahu. Belum tahu. Nanti ada rosario arwah. Cuman sedikit itunya. Ada rosario arwah. Itu tadi Santa Faustina, itu Koronka, betul. Itu cara-cara untuk menolong jiwa-jiwa di dalam api penyucian. Kenapa harus rosario? Karena Bunda Maria memainkan peran penting. Santo Bernardus itu mengatakan Bunda Maria itu sangat berkuasa atas purgatorium. Sebab dia mendapat rahmat dan kuasa dari Tuhan untuk membebaskan jiwa-jiwa itu semuanya. Itu makanya hebatnya. Jadi kita semua anak-anak Bunda Maria kan? Ibu-ibu kan sama bapak-bapak, Romo juga anak Bunda Maria kan? Karena Bunda sangat berbelas kasih, ia memelihara kita. Teristimewa yang terutama teristimewa yang orang-orang menderita. Bunda Maria itu nggak bisa tinggal diam kalau ngelihat anak-anak yang menderita. Bunda pernah berkata gini kepada Beato, nggak tahu lah, pokoknya salah satu Beato lah ya, namanya Alain de Roche ya. Akulah Bunda dari jiwa-jiwa di purgatorium. Dan setiap doa yang ditujukan ke aku meringankan penderitaan anak-anakku di purgatorium. Itu kepentingannya. Jadi mulailah rosario arwah yang khusus atau rosario biasa juga nggak masalah. Nah, ini kisah-kisah yang aku ceritain ya. Santo Louis Montfort pasti udah pada tahu. Dalam bukunya Rahasia Rosario. Ada seorang wanita dibebaskan dari api penyucian. Seorang wanita muda ditobatkan oleh Santo Dominikus dan bergabung dengan doa Rosario. Ketika wanita itu wafat, ia mendatangi Santo Dominikus dan dia menambahkan diri ke Santo Dominikus. Dia bilang dia akan tinggal di purgatorium 700 tahun. Kaget si Dominikus kan, dosa gue banyak banget semasa hidup gue. Gue bikin orang berdosa, bukan dosa untuk diri sendiri, tapi bikin orang berdosa. Itu wanita itu adalah seorang keturunan bangsawan dari Spanyol. Kemudian Santo Dominikus, oke, gue mendoakan kamu dalam rosario. Dalam waktu 2 minggu, wanita itu datang kembali kepada Dominikus. Saya sudah bebas, saya mau naik ke surga. Dan tolong doakan saudara-saudara yang lain dalam doa rosario
supaya segera bebas. Dan mereka akan mendoakan kita semua di surga. Dan mereka setelah bebas akan mendoakan kita semua di surga, melihat kemuliaan Tuhan. Dan ini semua kesaksian dari Santa Maria Vianney, Santo Gertrude itu 3 Salah Maria, kan ada Santo Gertrude ya, Novento, Faustina, dan Don Bosco. Masih banyak lain. Jadi ibu-ibu yang terkasih, ini nggak main-main. Ini benar-benar nggak main-main. Ini nggak akan asal segala. Dan kasihanlah orang yang tidak pernah didoakan. Itu benar-benar menderita. Tapi bersyukurlah. Di dalam Ekaristi, Romo setiap Ekaristi, setiap hari dalam beberapa kali, selalu mendoakan orang-orang yang berada, jiwa-jiwa yang berada di dalam api penyucian. Jadi saudara-saudara kita yang Kristen pun ikut didoakan. Jadi jangan pernah takut. Semua akan segera keluar dari purgatorium, karena yang dirindukan adalah cuma itu, melihat kemuliaan Tuhan. Itu aja Romo. Ya, Kurang lebih itu ceritanya di purgatorium. Silahkan Ri, kalau ada yang mau tanya-tanya. Terima kasih kabar gembiranya ya. Silakan Romualdo. Ada satu kisah menarik juga. Misalnya gini. Satu kali di pintu surga itu, Petrus dan kawan-kawan menanyakan atau sedang menyeleksi orang-orang yang masuk. Ya, orang yang masuk ke surga. Dan orang antri. Lalu masuk. Tapi mereka hitung, dalam hitungan mereka itu baru sedikit orang. Tapi ruangan itu sudah kayak kelihatan penuh. Ini orang-orang masuk lewat mana? Lalu Yesus tanya kepada Petrus, Petrus, lewat mana orang-orang ini? Apakah engkau menghitung mereka yang masuk? Lalu Petrus bilang, saya tidak tahu Tuhan. Dan waktu itu Yesus ke belakang. Ternyata di pintu belakang itu ada Bunda Maria yang ya semacam mengambil mereka satu-satu, membuka pintu satu-satu, masuk. Dan waktu Yesus melihat Bunda Maria itu, dia kemudian bilang, biarkan ibu berbuat karena mencintai anak. Jadi kita juga kalau doa rosario dengan bersama Bunda Maria, saya kira benar Bu Risa, ada banyak kesaksian tentang doa rosario yang menyelamatkan. Baik, itu sedikit cerita inspirasi. Terima kasih. Terima kasih Romo. Silahkan sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya atau sharing? Silahkan. Apakah sudah jelas semua? Bu Pri, ada pengalaman beriman dengan Tersenyumnya lepas banget. Kenapa? Bu Pri, tersenyumnya lepas. Iya, lepas banget. Apanya? Pengalaman Begini Bu Riri ya, mau tanya. Kita tahunya bagaimana kalau akan mendoakan saudara kita atau teman kita, apakah dia sudah masuk surga atau masih di api pencucian? Gitu. Gimana ngeceknya gitu ya Bu Pri ya? Ya. Kalau mau kita doakan, jangan-jangan udah masuk di surga, tapi tidak didoakan, ternyata masih belum. Oh, itu sih nggak apa-apa kalau minta doa. Kita minta doa padahal masih di api penyucian. Gimana Romo? Silakan ditanggapi. Terima kasih Bu. Ya, memang kadang-kadang Tuhan itu punya misteri yang jauh di luar dugaan kita. Tapi sebetulnya kalau kita
lihat bersama, memang belum ada orang yang bisa memastikan apakah saudara kita itu sudah di surga atau belum. Ya. Tapi dengan banyak kesaksian seperti kita lihat untuk mendapat gelar Santo Santa, itu mesti dengan banyak kesaksian loh. Kesaksian tentang mujizat kesembuhan, kesaksian tentang ya, mujizat banyak hal, atau misalnya lihat kemarin Carlo Acutis masih muda, anak muda, hanya karena kesetiaannya untuk mewartakan itu melalui media sosial dan sebagainya, dan kesetiaan itu kemudian mendapat macam ganjaran dia tubuhnya tidak kerap, tidak rusak dan sebagainya. Dan juga dalam sekarang itu kan banyak sekali para pendiri-pendiri ordo atau kongregasi itu diupayakan oleh anggota kongregasinya untuk digelari santo. Baru-baru itu kan ada misa untuk santo, kanonisasi Santo Carolus siapa ya, yang Scalabrini nih, Scalabrini. Jadi hampir setiap tahun gereja kemudian melihat melalui banyak kesaksian, jadi ada memang biro khusus yang menyeleksi tentang itu. Tapi untuk kita sendiri, tugas kita itu sebetulnya tidak henti-hentinya untuk berdoa bagi mereka, bagi jiwa-jiwa yang berada di penelitian. Ingat tadi Risa sempat bilang, dan itu ada dalam kesaksian, kalau Maria Sima juga dia sempat tulis itu, lalu kemudian Santa Faustina juga sempat bicara tentang itu. Ada yang sampai 1000 tahun loh di api penyucian. Bayangin, kita aja sudah mati, mungkin masih bertemu dia juga nanti di surga, di api penyucian. Sehingga kalau misalnya kita tanya, dia sudah masuk apa belum, penurusan kita. Mungkin tugas kita adalah terus mendoakan mereka yang meninggal. Kelak, kalau misalnya mereka sudah di surga, mereka akan mendoakan. Karena belum ada juga orang yang bisa memastikan apakah dengan perbuatan ini dan itu saudara saya bisa diselamatkan atau tidak. Tapi dalam banyak kesaksian selalu dibilang bawakan nama saya pada Al-Quran. Maksudnya dalam Ekaristi. Saya kira seperti itu. Tentang masuk dan tidaknya itu kita belum tahu. Gereja belum tahu. Baik. Terima kasih Romo. Jadi terus didoakan Bu Pri. Nanti juga akhirnya dia yang akan mendoakan kita. Kan mendoakan juga untuk memelihara relasi kita dengan mereka ya. Tidak putus hubungan gitu. Jadi ya terus aja didoakan. Ya, tapi tadi ada ceritanya Bu Risa tadi katanya ada yang 700 tahun belum masuk surga. Tapi kalau kita lihat bukan. Gini salah ngerti. Gini Bu. Gini salah ngerti. Yang sudah pasti siapapun yang sudah meninggal itu pasti dia akan masuk purgatorium. Karena bukan Tuhan yang masukin ya. Kita yang mau. Karena kita mau kita itu mau secara murni atau apa gitu, bersih gitu kan ya. Nah, kalau yang tadi saya cerita yang 700 tahun orang itu banyak dosa ditobatkan oleh Santo Agustinus, oke? Nah, Santo Dominikus. Nah, pada saat dia meninggal, dia bilang bahwa dia yang merasa bahwa aku kayaknya harus 700 tahun di sini. Karena apa? Karena dosaku. Itu kan kerendahan hati bahwa gua berdosa, yang penting itu aku berdosa. Jadi kemungkinan 700 tahun karena dia menilai dosa dia begitu banyak. Begitu besar dosanya sehingga dia berkata kepada Santo Dominikus, kenapa bisa begitu? Dosaku banyak Santo, dia bilang gitu. Karena apa? Bahkan aku membuat orang berdosa. Bayangin nggak? Orang lain berdosa gara-gara aku, bukan aku aja yang berbuat dosa sendiri. Itu yang dia katakan. Oke, aku akan doa rosario. Dan ternyata setelah 2 minggu dia datang lagi ke Santo Dominikus. Dia berkata bahwa aku sudah bebas, aku udah siap naik ke surga. Taunya siap kapan dengan enggak, itu adalah kita sendiri melalui perantaran doa-doa rosario itu. Jadi bukan dia ditentukan 700 tahun ya, yang kamu 2 tahun, setahun, bukan.
Nah, Oh gitu ya. jawaban dari pertanyaan dari Ibu Pri tadi, saya boleh jawab, Romo. Ini bagaimana kita tahu bahwa jiwa yang kita doakan masih di purgatorium, sampai kapan kita mendoakannya? Itu kan tadi ya. Ya, Oke. Ini aku ambil dari Paus Benedikt ke-16. Kamu tahu kan, Paus Benedikt itu pinter banget nulis. ya. Waktu yang kita ketahui di dunia ini dan diukur dari perputaran bumi mengelilingi matahari berbeda dengan yang terjadi di purgatorium. Kita ini di dunia ya, bumi kita mengelilingi matahari. Oke, kita tahu kan, ada waktu, ada jam, ya kan? Tetapi itu beda banget dengan di purgatorium. Ketika tempat atau keadaan tersebut tidak lagi dibatasi oleh bumi ataupun matahari, karena itu tidak mungkin kita membandingkan matahari. Kita masih ada matahari dan bumi. Jadi purgatorium itu jauh dari matahari dan bumi. Jadi tidak bisa dibandingkan. Karena itu tidak mungkin kita membandingkan waktu di dunia dengan waktu purgatorium. Itu satu yang harus kita tahu ya ibu-ibu ya. Ini kata Paus Benedikt ke-16. Adalah jelas bahwa kita tidak dapat menghitung lamanya proses permurnian oleh api yang mengubah ini dengan pengertian ukuran kronologis di dunia ini. Saat pengubahan dalam perjumpaan dengan Yesus, ini tak terukur oleh perhitungan waktu dunia. Ini adalah waktu hati, ini adalah waktu bagi rute perjalanan persekutuan dengan Allah dalam tubuh Kristus. Jadi nggak bisa dibicarakan karena kita di dunia. Ya, dunianya berbeda, purgatorium dengan dunia. Nah, jadi kita tidak akan pernah tahu sampai berapa lama jiwa-jiwa di sana mengalami permurnian sebelum akhirnya dapat beralih ke surga. Hanya Allah saja yang tahu kapan saatnya jiwa-jiwa tersebut telah murni dan serupa dengan dia. Makanya Rosario, karena Bunda Maria adalah orang yang berkuasa, kata Santa Bernardus, untuk menarik kita dari purgatorium, untuk menyemangati kita. Kamu sudah murni, naik. Itu pentingnya Rosario. Jadi Rosario itu dia akan lihat jiwa-jiwa yang paling, dia akan memilih siapa yang akan bisa naik. Yang paling-paling menderita, dia akan doakan terus. Ya. Jadi, tadi mana? Hanya Allah saja, sehingga layak untuk memandang. Jadi hanya Allah saja yang tahu kapan saatnya jiwa-jiwa tersebut murni dan serupa dengan dia, sehingga layak untuk memandang Tuhan di surga. Ada kekecualian. Memang tadi yang saya bilang, Santo siapa yang dilihatin orang-orang Maria Sima, memang ada kekecualian orang-orang tertentu yang diberi rahmat khusus oleh Allah untuk mengetahui bahwa jiwa tertentu yang didoakan olehnya telah beralih ke surga. Tadi seperti yang ladies tadi kan. Hal ini diketahui dari catatan pengalaman beberapa orang kudus. Namun pada umumnya kita tidak mengetahui apakah atau kapankah jiwa yang kita doakan telah beralih ke surga. Karena itu kita yang masih berziarah tetap dianjurkan untuk terus mendoakan jiwa-jiwa tersebut. Sebab sekalipun mereka telah beralih ke surga, doa-doa kita akan tetap dapat membantu jiwa-jiwa yang lain, ibu-ibu, bukan yang kita doain aja gitu loh. Yang masih berada di purgatorium. Itu kata Bunda Maria. Doakan Rosario, aku akan memberikan ini yang paling menderita yang mana dulu. Jadi nggak penting lagi karena dunia kita berbeda. Ini kata Pope loh, bukan kata saya, karena kata Paus Benedikt. Ya, oke. Aku udah siapin semua pertanyaan ini, pasti nanya, pasti aku udah tahu. Makanya aku udah siapin kata-katanya, aku cari datanya. Nanti aku kasih lagi webnya. Kalau nggak percaya itu di Katolisitas ada. Pokoknya aku cari webnya Katolik semua deh. Jadi begitu. Jadi ya terus aja tetap kita berdoa. Buktinya Romo-Romo di Ekaristi selalu berdoa jiwa-jiwa yang orang telah meninggal. Betul Romo ya? Iya, benar. Udah nggak penting lagi. Tetapi doa yang kita doakan itu buat orang lain. Bukan buat mami saya. Gitu loh. Ya. Gitu ternyata Romo. Luar biasa. Ini Paulus. Iya. Silakan. Ada yang bisa baca ini nggak?
Pak, apa? Baca, wah, coba. Nggak bisa. Yang dicetak tebal. Berdoalah bagi jiwa-jiwa agar mereka tidak takut menghampiri. Kerahimanmuku. Apa sih? Sidang kerahimanku. Hah? Bidang. Romo baca aja deh, kagak kebaca. Iya, nggak kebaca. Saya baca ya. Iya. Dia bilang, berdoalah bagi jiwa-jiwa agar mereka tidak takut menghadapi sidang kerahiman. Jangan jemu-jemu mendoakan orang-orang berdosa. Engkau tahu betapa jiwa-jiwa itu membebani hatiku. Ringankanlah duka citaku yang dahsyat ini. Salurkanlah kerahiman. Jadi benar Bu Lisa bilang tadi, kita masuk api penyucian itu karena kita, tapi itu membebani hati Allah. Hati Allah tidak bisa ambil karena kita pilih sendiri di situ. Makanya dia bilang, doakanlah untuk jiwa-jiwa itu supaya tidak membebani hati. Ya. Mungkin kalau kita lihat di dunia, saya kadang-kadang berpikir, ada sebetulnya orang yang berniat baik untuk kita, tapi orang takut untuk menjumpai kita. Tunggu orang lain lagi yang mendorong, ayo ke sana, ayo dia baik, dan sebagainya. Jadi kadang-kadang juga mungkin seperti pilihan kita sendiri yang takut untuk baik. Itu sedikit tambahan tadi. Saya bagus sekali catatan Santa Faustina sampai saya koret-koret. Terus ya, jadi tetap semangat mendoakan untuk yang lain-lain, ya. Ya, ya Bu Risa. Ya. Jadi kalau kita minta doa orang meninggal salah dong Bu. Ya. Kita ke makam minta didoakan salah dong. Maksudnya gimana? Aku nggak ngerti nih maksudnya gimana. Nah itu kenapa saya KKS sekarang ini mengenai orang itu supaya diluruskan kembali. Orang yang bisa didoakan, ibu bisa didoakan oleh orang tua ibu ya, misalnya ya ke makam ibunya toh, itu bisa didoakan kalau orang tua ibu sudah di surga. Kalau dia masih di purgatorium nggak bisa. Oh iya, jadi ya bukan. Ya nggak apa-apa, ngomong aja nggak apa-apa. Ternyata dia masih di purgatorium, kan nggak ada salahnya berdoa, gitu loh Bu. Oh iya. Gitu. Ya, jadi gitu ada loh, ini Bu. Jadi begini ya Bu ya, doanya Ibu misalnya kepada ibu saya, Bu kalau sudah di surga aku doakan ini ya. Tapi kalau belum boleh, ya. boleh ya Ri. Jawab. Oke. Tapi udah bisa doain gimana ya? Nggak bisa ya. Tapi Bu Pri ini bagus ya nanyanya, jadi kita tahu. Kita bingung mau nanya apa, Risa. Oh, gitu. Jadi dengan ada pertanyaannya Bu Pri gini kan, oh iya ya, kita jadi begitu loh. Oh ya, dengan penjelasan Romo, Risa, Riri, segala yang mungkin udah lebih baca dan pengalaman gini. Oh gitu. Jadi sebetulnya yang ketidaktahuannya Bu Pri itu sama. Aku juga nggak ngerti Bu Pri. Jadi terima kasih juga gitu loh melalui Bu Pri dengan polos-polosnya gitu. Buat kita input juga. Makasih. Saya kira benar juga. Bu Pri tadi mendoakan. Gak apa-apa, kamu kan dari Kristen, pasti agak sebagai pemula ini, tapi it's okay, no problem. Emang itu banyak terlalu simpang siur, makanya aku suka banget KKS ini untuk meluruskan bahwa ini semua. Paling nggak kalian tahu lah. Nanti kalau nggak tahu ya tanya ke Romo masing-masing lah, gitu loh. Iya. Pertanyaan Bu Pri bagus loh. Gini, kita kalau dengan Bunda Maria itu kan kita ada doa yang formal. Tapi dalam doa kadang-kadang keluh kesah yang kita tidak ucapkan, dalam hati kita bilang, Bunda Maria, tahu kerinduan saya misalnya. Saya kira juga mungkin dengan orang yang kita yakini, orang tua kita yang sudah meninggal, mungkin bahasanya Bu Pri tadi bagus juga. Mama, Ibu, kalau engkau sudah di surga, doakan kami. Tapi saat saya mendoakan engkau melalui Ekaristi, melalui doa Rosario, minta untuk Bunda Maria membebaskan. Kami berdoa untuk engkau. Kelak ketika engkau di surga, doakan kami. Seperti cerita saya tadi waktu awal
awal saya beri materi itu bisa dari Romo Ardi itu dengan Yosef Delang. Ya, jadi ketika dia sudah di surga, otomatis dia mendoakan kita. Ya. Karena dia tahu kerinduan kita. Jadi mereka itu hidup seperti roh, sudah bisa menemukan apa yang ada dalam hati kita, yang kita sendiri bahkan tidak tahu, tapi mereka tahu. Terima kasih Bu Pri untuk pertanyaannya. Bu Risa. Iya, betul. Romo, Iya. ada lagi nih Romo. Anak saya punya sahabat meninggal bunuh diri. Ma, tolong doain karena temennya ini Katolik, Romo. Ya, saya berpikir kan nggak apa-apa kita berdoa buat kepada Tuhan mohon ampun kan. Karena yang kita tahu mungkin cara dia salah, dia menghabisi nyawanya sendiri, dia putus asa, tapi anak ini dipandang kita baik gitu loh, di mata teman-temannya baik gitu loh. Itu jadi oh iya ntar mama doakan gitu loh, karena apa, sering dia masih inget-inget temennya, masih minta tolong doakan gitu loh. Jadi mungkin nggak ada salahnya ya Romo ya, kita tetap doakan ya. Karena itu kan kehakiman ada, keputusan terakhir kan ada di Tuhan sendiri kan. Itu. Iya. Sesudah Konsili Vatikan kedua, kita itu sedikit disegarkan lagi tentang bagaimana nasib orang-orang yang meninggal karena bunuh diri. Gereja kemudian untuk konteks sekarang melihat begini, banyak anak yang dia sendiri tidak bisa ungkapkan, yang dia sendiri tidak bisa lawan, dan menurut dia mungkin jalan satu-satunya itu adalah menghabisi hidupnya itu. Dan untuk mereka yang dalam situasi tertekan seperti ini, kasus bunuh diri, kan kita tidak mungkin tanya lagi, mengapa engkau bunuh diri? Boleh dia menulis misalnya wasiat dan sebagainya, tapi sekarang gereja itu sangat terbuka dan bilang, kita tetap merayakan Ekaristi untuk orang yang telah melakukan bunuh diri. Beberapa waktu lalu, ibu-ibu mungkin dengar kisah pastor di Ruteng juga yang bunuh diri kan, kepala sekolah itu. Loh. Ya, bunuh diri di kamarnya. Orang nggak tahu kenapa dia bunuh diri, tapi dirayakan perayaan Ekaristi. Karena kita dengan keyakinan bahwa dia melakukan itu di luar kesadarannya. Di luar kesadarannya sebenarnya. Atau dalam arti dia tidak mengendalikan lagi diri. Jadi kiranya seperti itu, Bu. Ya, kita tetap doakan. Kalau ada yang begitu, sampaikan, tetap doakan. Ya, Romo, terima kasih. Terima kasih banyak ya. Ini yang bisa lihat ya Bunda Maria yang di pinggir purgatorium kan ada tuh gambarnya. Kelihatan nggak ya? Iya, Ini iya, Bunda kelihatan. Maria. Iya, iya. Nah, ini Bunda Maria dan ini malaikat dan ini orang-orang yang minta mendapat belas kasih kepada Bunda Maria dari doa-doa rosario kita. Ini ada semuanya. Jadi apa ya namanya? Ini ada paus, ada uskup, semuanya ada di sini. Jadi nggak semua orang-orang itu aja. Ya. Ada yang tanya lagi nggak? Jadi Ina yang orang sudah meninggal itu kita benar yang kata Romo tadi ya, Romo itu dari Konsili Vatikan ke sana, dulu kita nggak boleh sama sekali mendoakan orang karena dia memang dia mau dia melawan Roh Kudus mati sendiri gitu kan ya, sedangkan itu kan anugerah Tuhan gitu kan, nyawa itu kan milik Tuhan. Tetapi kita nggak pernah tahu, mungkin pada saat dia mau bunuh diri dia berdoa sama Tuhan, ampunilah aku Tuhan, terus udah kejerat. Ya kita nggak pernah tahu, jadi hanya Tuhan yang tahu. Jadi nggak ada salahnya kita mendoakan, karena semua ada di Tuhan. Doa kita, doa-doa kita, doa-doa itu selalu baik ya Romo ya, tidak akan pernah ditolak oleh Tuhan. Doa dengan niat baik. Dan satu lagi ternyata ya teman-teman, tadi saya lupa doain ya, berkata ya, ternyata untuk mengambil silih orang-orang yang sudah meninggal itu salah satunya adalah tadi ya. Perbuatan kasih, tindakan amal kasih, ya, kurban untuk jiwa-jiwa mereka.
Jadi kita bisa loh melakukan ini. Aku mau berbuat baik, aku mau berbuat kasih kepada sesama supaya untuk jiwa-jiwa mami papiku mami papiku di api pencucian. Itu bisa. Kita melakukan perbuatan kasih. Itu loh. Hebat juga ya. Baik-baik selain mendoakan, nyesal banget ya. Karena dalam Ekaristi sebutkanlah nama orang-orang yang kalian cintai di Ekaristi itu. Sebelum kuduslah Tuhan, atau penitensi pertama doa umat. Silahkan doakan untuk masing-masing gitu kan, pasti setiap pagi kan Romo. Nah doakanlah buat jiwa-jiwa mami papi, anak-anak gitu. Itu sebutkan terus setiap hari. Kalaupun mami papiku udah di surga, Riz, doamu aku kasih ya ke orang yang masih ada di purgatorium. Pasti mamiku dengan rela memberikannya. Itu loh. Jangan takut. Pasti, Riz, mami udah di surga. Mami akan doain kamu. Tapi doa-doa kamu yang tiap hari itu mami kasih ya ke saudara-saudara mami yang masih ada di purgatorium. Gitu loh, Bu Pri. Ya, Luar biasa. sesudah Teman- itu, Ya. sesudah konsekrasi, Bu. Sesudah konsekrasi itu ada doa khusus kan? Iya. Iya, benar sekali. Tapi doa umat juga boleh kok. Doa umat juga boleh ya, Romo ya? Oh iya. Iya. Sebetulnya sejak awal Ekaristi itu kita sudah harus sampaikan doa-doa kita, intensi kita di awal Ekaristi. Betul. Sebelumnya, di awal ya kan. Ekaristi ini dipersembahkan untuk gitu kan biasanya ya. Panjang kan kalau Monsinyur itu uskup Bandung tuh untuk yang meninggal aja udah 5 lembar tuh sampai mulainya tuh bisa seberapa jam. Jadi misal jam 6 seperempat baru mulai misa karena dibacain untuk yang meninggal banyak bener. Itu Iya, bisa. itu Ya bisa. kan? Itu. Kalau untuk Ayo ada yang tanya lagi? Pak Markus kayaknya udah siap-siap mau nanya tuh. Ya, selamat siang Romo, selamat siang Bu Risa, dan selamat siang Bu Riri. Terima kasih. Selamat siang, Pak Markus. Ya. Ini Romo, saya bersyukur dan berterima kasih. Saya dari kecil sampai sekarang ini, umur 73, ada di agama Katolik mengenal Yesus. Setahu saya, orang Katolik itu tidak mengenal orang meninggal atau mati. Dalam doa-doanya kan kehidupan kekal. Nggak ada kematian kekal, kan nggak ada dalam doa-doa. Iya. Nah, saya percaya kalau kehidupan itu akan berlanjut walaupun sudah tidak di dunia ini. Karena apa? Kemah yang diberikan oleh Tuhan, yaitu badan kita sendiri, apabila dibongkar sewaktu-waktu, kita akan berbahagia dan bersenang-senang karena dijanjikan oleh Tuhan sendiri akan diberikan tempat yang abadi di sana. Jadi kepercayaan saya sampai sekarang ini, ya saya yang penting kita tetap mengenal, harus berdoa, mengikuti Tuhan Yesus, tiap minggu ke gereja, ikut komunitas begini, KKS, supaya memperdalam. Itu. Setahu saya ini orang Katolik sudah ada beberapa bulan-bulan yang ditentukan, seperti September ini ya mengenal kitab suci, membaca kitab suci. Oktober nanti itu berdoa Rosario, ya. Bunda Penolong Abadi. Lah ini di sini sebagai kekuatan saya, penolong abadi dari Bunda Maria itu untuk tidak hanya untuk kita sendiri, tapi menolong juga orang-orang yang ada di api penyucian. Setahu saya begitu ya Romo ya, mungkin salah. Iya benar. Terus yang November itu ada doa-doa khusus untuk arwah yang meninggal dunia di purgatorium. Setahu saya begitu. Nah, hari Desembernya kita menyambut kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus Kristus, sampai dengan tahun barunya Januari kita memperingati keselamatan kita karena Tuhan kita sudah menebus dosa-dosa kita. Setahu saya begitu. Apabila nanti ada kesalahan, mohon dibenarkan, mohon diluruskan, dan kami bisa menambah wawasan kami sendiri sebagai orang Katolik, jangan sampai meninggalkan hal-hal yang salah. Demikian Romo. Terus saya hanya bertanya, bagaimana orang lain yang pertama tidak mengenal Allah, artinya tidak yang imanan kita. Kedua,
tidak mengenal Yesus sendiri. Ketiga, kan. Jadi ya maaf saja, kadang-kadang sudah tahu tapi dia ya tidak menghormati atau bagaimana. Apakah itu nanti juga di sananya akan dikenal oleh Tuhan sendiri atau tidak, dan bagaimana mendoakan mereka semuanya. Karena di antara saudara-saudara kita itu juga tidak selalu satu iman dengan kita. Demikian Romo, mohon penjelasannya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bu Riri. Selamat Terima kasih sore. banyak, Gus. Terima kasih. Pertanyaan dan sharingnya menarik sekali. Benar, kalau kita dalam gereja Katolik itu mendedikasikan beberapa bulan itu untuk berdoa juga bagi arwah orang-orang yang meninggal. Kalau dalam doa syukur agung, memang kita tidak temukan ada kata mati. Misalnya ingatlah ya Tuhan akan hamba-hambamu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Ya. Jadi kita seperti orang-orang yang pergi kepadanya dan bertanggung jawab tentang buatan kita. Dan kita meminta Tuhan untuk menghapus dosa-dosa mereka melalui doa-doa kita. Nah, dalam satu kesempatan juga untuk kapan sebetulnya baiknya kita doakan orang meninggal itu, Tuhan Yesus bilang kepada Santa Faustina, pada hari Minggu Kerahiman akan memberikan indulgensi penuh kepada jiwa-jiwa yang berada di api penyucian. Hari Minggu Kerahiman itu dirayakan, dia bilang, 1 minggu setelah kebangkitan. Ya. Karena itu sebetulnya ada sekarang novena Kerahiman namanya. Dimulai pada hari Jumat Agung sampai dengan hari Minggu Kerahiman. Di situ ada novena khusus, doa khusus untuk arwah semua orang beriman. Baik kalau misalnya setiap kita mengingat nama mereka dalam doa-doa kita. Nah, tentang orang-orang lain yang misalnya tidak meyakini tentang itu, kita juga tidak bisa bilang apakah mereka diselamatkan atau tidak. Ya, itu sebetulnya ya kita kembali kepada Tuhan sendiri yang memberikan tempat itu untuk siapa dia telah menyiapkan. Kita ingat pun ibu dari dua saudara itu, para murid minta kepada Yesus, kalau kau di surga, tolong berikan tempat di kiri dan kananmu untuk dua anak ini. Tapi Yesus bilang apa? Itu diberikan kepada siapa Bapa telah menyediakan. Kita juga tidak tahu apakah kita kelompok yang juga disediakan oleh dia, tapi kita percaya juga dalam ekaristi atau dalam doa-doa kita, ya kita bisa diselamatkan. Ya. Saya kira apa yang tadi Pak Markus ceritakan tentang dedikasi terhadap bulan-bulan tertentu dalam gereja benar. Sedangkan tentang orang-orang di luar kita yang tidak yakin tentang itu, kita juga tidak tahu. Ya. Mungkin Bu Risa mau tambahkan, silakan Bu Risa. Terima kasih. Jangan Romo, yang lain aja, Riri tambahin Ri atau Reki, mana Reki ada Rek? Mungkin Reki, aku tidak. Silakan Reki ada. Riki ada. Ada. Tapi lagi ke toilet mungkin. Ya, ada cuman jauh. Kamu ingin tambahin perkataan tadi Pak Markus? Saya hanya ingin memberikan kesaksian saya. Saya terbatas, tetapi saya percaya Tuhan menjawab keraguan saya. Bahkan Tuhan ingin memberikan kesaksian pribadi kepada setiap orang. Kesaksian saya itu adalah istri saya dan apa yang saya kerjakan sekarang. Kesaksian itu tidak akan menggoyahkan saya dengan kuat. Misalnya, saya tahu papi saya orang yang baik, selalu berdoa Salam Maria setiap jam 3 pagi.
selalu sabar, tidak pernah marah seumur hidup, walaupun dia tentara. Dan pada saat dia wafat, saya percaya dia pasti akan ada di samping Tuhan. Namun saya tetap mendoakan dia sampai 40 hari. Ya. Setelah itu, dengan kepercayaan saya itu, saya berdoa di kuburan papi sendiri. Ya, papi saya ini merasa menyesal tidak pernah mempunyai calon seorang istri yang seagama. Namun saya percaya, papi mendoakan saya, tolong saya untuk mendapatkan seorang istri yang seagama. Yang terjadi adalah saya didatangi oleh om saya yang mengatakan, Ricky, saya dimimpiin papi sampai 3 kali supaya mengenalkan seseorang untuk kamu, seorang Katolik. Itu doa saya dijawab. Karena papi lebih suci dari saya, lebih didengar oleh Tuhan Yesus. Maka kalau ingin doa, sucikanlah diri kita. Misa itu menyuduskan kita. Misa setiap hari baik sekali karena ia akan selalu menguduskan kita. Maka doa untuk orang-orang yang telah wafat ada paling tinggi pada Ekaristi. Dan sekarang istri saya adalah saksi saya bahwa doa saya dijawab. Papi saya telah berada di surga. Ya. Saya tidak mendoakan lagi papi saya untuk berada di surga. Justru saya sekarang memohon. Ya, begitu juga orang-orang suci yang lainnya. Lalu bagaimana dengan ibu saya? Saya pernah bingung waktu saya aktif di gereja menjadi seksi KKS, seksi seksi katekese. Tiba-tiba EJ, saya EJ. EJ, tapi EJ baru terakhir ini. Waktu itu saya seksi katekese dan KKS. Tiba-tiba saya ingin melukis. Ya, lalu kata ibu saya waktu itu sudah meninggal ya. Lalu saya berdoa. Bagaimana nih Mami, saya ingin melayani Tuhan, tapi saya juga ingin melukis. Ya. Apakah saya benar atau salah? Nanti saya takutnya saya melukis meninggalkan pelayanan saya. Ya. Doa saya kepada ibu saya dijawab oleh Tuhan. Dengan dilelangnya lukisan saya yang masih jelek, masih pertama kali saya melukis, sampai ke jenjang Uskupan Agung Jakarta. Apa itu bukan doa saya dijawab? Apa perlu teori lagi yang harus saya bikin? Yang paling penting bukan teori yang saya bikin, karena teori saya bisa diikuti atau tidak. Tapi pengalaman pribadi saya, kesaksian pribadi saya oleh Yesus, hubungan saya pribadi, dan saya percaya dengan semua yang ada di sini. Kita semua mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Kuatkanlah iman kita dengan tanda-tanda, dengan doa yang dijawab oleh Tuhan. Itu saja, Romo. Terima kasih. Terima kasih Ricky sharingnya. Apakah ada lagi yang mau sharing atau bertanya? Gimana Romo Aldo? Apakah mau menanggapi sharingnya Ricky tadi? Oke, baik. Terima kasih banyak untuk sharingnya, untuk pengalamannya. Ya, semacam banyak mujizat ketika berdoa bagi papi dan keluarga yang sudah meninggal.
Dan saya kira dengan keyakinan seperti tadi, ketika kita merasa saudara kita atau orang tua kita sudah berada di surga, mungkin kita tetap mendoakan atau ya, sebagai ungkapan bahwa kita tidak pernah terpisah dari mereka. Kita tetap perlu mendoakan sebagai ungkapan bahwa kita selalu bersatu dengan mereka. Gereja kita itu gereja yang bersatu. Mungkin doa kita tidak lagi menolong mereka yang sudah di surga, tapi bisa menolong jiwa-jiwa yang lain. Ya. Karena itu misalnya untuk kami pun belum pernah ada semacam penegasan bahwa doa untuk orang meninggal itu diberhentikan, tidak. Tapi kita tetap mendoakan, ya. Setiap hari, bahkan setiap hari, beberapa kali pun perayaan Ekaristi, selalu ada doa untuk orang meninggal. Dan sebetulnya gereja itu punya satu semacam satu kekasan yang penting untuk dilestarikan. Itu adalah tugas dari orang-orang yang tinggal dalam biara, yang hidupnya kontemplatif. Mereka itu berdoa bagi dunia dan untuk dunia. Jadi hidup bukan bagi siapapun. Kalau kita tidak punya kesempatan mendoakan keluarga, kita bisa minta doa melalui orang-orang yang berada di dalam biara seperti itu. Jadi mereka harus punya kewajiban untuk setiap hari mempersembahkan Ekaristi untuk orang-orang yang telah meninggal. Nah, tentang apakah kita menerima ganjaran sesudah itu, kadang-kadang kan doa kita itu saya selalu bilang begini, doa-doa kita kadang-kadang pamrih. Ya. Karena kita pikir doa itu adalah meminta. Padahal sebetulnya doa itu adalah berbicara dengan Tuhan dari hati ke hati. Pembicaraan itu tidak selalu meminta, tapi juga berkisah atau mendengarkan. Maka dalam doa-doa, Rasul Paulus juga sempat bilang begini, engkau pun mendengarkan doa yang sempat kami sebutkan, atau yang bahkan engkau mendengarkan Mazmur yang bilang itu. Mazmur bilang bahwa engkau juga mendengarkan apa yang tak sempat kami sampaikan, yang bibir kami tak sempat mengucapkan. Karena itu sebetulnya doa-doa kita, misalnya doa untuk orang beriman, untuk orang beriman, tidak dengan satu intensi atau tidak dengan satu harapan bahwa kemauan kita itu harus dikabulkan. Tidak. Tapi tugas kita setiap hari adalah berkisah kepada Tuhan, bercerita kepada Tuhan tentang saudara-saudara kita. Makanya doa-doa kita itu kan kadang-kadang isi dari hati kita yang sesungguhnya. Doa kita kalau dipaksakan, biasanya bukan kita yang berdoa, tapi kita hanya melayani sedikit kepentingan orang-orang atau kepentingan di luar diri. Tapi kalau kita sedang merasa Tuhan ada dekat kita, maka dari hati pasti kita berbicara dengan baik dari hati. Saya kira itu sedikit dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Romo Aldo. Gue mau nambahin deh, jangan stop doa doang buat jiwa-jiwa, masih ada yang lain, ada Densho, ada Inal, ada siapa, tetap doa. Kan tadi kira-kira bilang Mami Papi udah di surga, tapi dia tetap doa, enggak lah, tetaplah doa. Aku sih tetap terus doa Mami Papi, Oma Opa, masih tetap larik terus sampai saat ini, karena ya seperti tadi yang dikatakan Paus kan, bahwa doa-doa kamu akan diberikan kepada orang lain. Bahkan Riki setiap pagi ke gereja kok, tenang. Setiap pagi kan selalu ada. Ingatlah akan mereka yang telah meninggal dunia. Riki selalu berdoa. Benar. Hanya ini menjawab bahwa jangan ragu bahwa orang itu sudah masuk ke dalam kerajaan Allah atau masih di api pencucian. Itu dijawab dengan kesaksian hidup kita sendiri. Kita cari bukti dimanapun tidak akan dapat. Tapi mendoakan tuh masalah lain. Saya tiap pagi ke gereja kok. Soal lagi yang ngomong gitu. Satu lagi, lu punya teman gue itu yang lu jual tuh lukisan gue, bukan lukisan lo, enak aja. Itu katanya doa Mami, saya dapat
lukisan Larang Iya. itu lukisan saya, asal tahu aja bukan dia Iya punya. betul, saya Sampai punya. sekarang belum diganti. Mau kasih tahu, itu juga pasti mami juga agak ketawa-ketawa tuh pasti. Dasarnya anak mas begitu. Maaf Oke, ya, Bu. Romo tuh lukisan Ogut Romo yang dijual. Iya, Ya, nanti saya betul, ganti Pak. lah pasti. Ya Ria, bener nggak Ri? Nggak apa-apa, yang diingetnya yang positif aja. Supaya bermanfaat untuk Yang negatif nanti biar Tuhan Yesus yang hapus. Kasiannya Tuhan Yesus kadang-kadang kayak si Yunus. Kayak Nabi Yunus, kesian gua ngeliat Tuhan Yesus. Bandel banget itu, kok bisa disebut Nabi itu yang bandel banget itu. Ya Romo, kisah Yunus, Romo. Romo di sana ngebahas kisah Yunus juga nggak Romo? BKSN, Bulan Kitab Suci Nasional. Kita di seminari sekarang sedang biasanya kan kita sharing, anak-anak itu setiap hari Rabu ada sharing kitab suci. Nah, syukurlah tahun ini kita punya untuk merenungkan tentang itu. Sama, nggak beda. Kalau paroki sama nggak? Kan ini BKSN kan bulan Rosari, bulan apa? Kitab suci nih, sama nggak? Kayaknya Kitab suci nasional. Iya. Kayaknya semua sama deh. Kalau nggak Sama. salah. Nah, semuanya dari lembaga apa itu? Ya, lembaga Biblika. Biblika kan? Ya. Sama ya Romo ya. Seru Romo. Seru banget nih ngebahas Yunus. Iya. Si bandel, bandel pisan. Kok ya konyol banget ya tuh orang tukang lipat. Bener-bener. Gitunya triknya terlalu banyak. Sampai Tuhan gedeng-gedeng. Oh ya, bukan dia ya. Oh ya, dia itu sebetulnya pribadi yang dipersonifikasi, bukan orang benaran seperti si Aldo, bukan. Jadi dia itu dipersonifikasi untuk menceritakan tentang orang-orang orang-orang yang dianggap atau menganggap dirinya saya saya mau lari dari Tuhan, itulah. Iya, akhirnya kan dapat juga. Dia kan apa namanya, dia disuruh ke Niniwe sebelah kanan, dia ke Tarsus, ke Spain, dia ke Portugal, akhirnya kena juga. Iya. Tapi banyak yang ditobatkan gara-gara kelakuan anehnya dia. Si pelaut nahoda pun ditobat, akhirnya yang dia berdoa pada Tuhan masing-masing, akhirnya ya Tuhan aku otomatis kan. Tapi malah si Yunus yang apaan sih ya tuh, benar-benar tuh Yunus benar-benar kebangetan banget. Orang yang dipilih Allah malah bikin pusing Allah. Seru sih si bandel satu. Itu kita sih Ramos sebetulnya. Iya, kita personifikasi kita. Ya, yang lain mana ya? Bu Christine kok belum ada pertanyaan? Bu Christine apa takut ya dengan kita membahas mengenai purgatorium? Saya boleh sharing sedikit? Oke, Ines. Ya. Baik, terima kasih Bu Risa, Romo Aldo, Mbak Riri. Memang kalau kita kehilangan seorang yang kita sayangi, tentu akan sedih berkepanjangan. Padahal di dalam hukum gereja maupun di dalam kitab suci itu kan dikatakan bahwa hanya kehidupannya yang dipindah. Hanya kehidupan orang yang kita cintai itu dipindah. Kemudian kita hanya berbeda lagi, berbeda alam lah sudah. Kita sudah tidak bisa melihat dia secara fisik, tetapi orang yang sudah pergi, ada keluarga yang sudah pergi, itu tetap ada di hati kita. Nah, sampai suatu saat karena kesedihan saya yang berkepanjangan, sampai akhirnya seorang Romo mengatakan pada saya, sudah tidak usah sedih lagi. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Jadi benar sekali yang dikatakan Bu Risa, dikatakan Romo Aldo. Kita hanya harus terus mendoakan orang-orang yang sudah yang sudah meninggal, yang sudah pergi, terus saja mendoakan. Supaya yang seperti disampaikan Bu Risa bahwa supaya dia terlepas dari purgatorium.
dan kembali hidup di surga melalui doa kita kepada Tuhan ataupun dengan berdoa kepada Bunda Maria. Tapi saya tertarik sekali apa yang dikatakan Bu Risa tentang apa tadi Bu Risa? Rosario apa kematian? Rosario arwah. Nanti aku kirim Rosario ke arwah. ke kelompok ya, ada. Oh ya baik, terima kasih. Itu saya terus terang baru mendengar baru tahu ada Rosario khusus arwah. Yang saya tahu hanya Rosario biasa, Rosario pembebasan dan Rosario itu aja. Jadi terima kasih. Itu saya itu ada beberapa dari komunitas suster-suster, tapi ada yang satu yang paling simpel. Jadi ada macam-macam di Rosario. Kalau diklik di Google juga banyak. Tapi tolong ambilnya web Katolik ya. Jadi nanti saya akan tetap kasih. Jadi saya akan kasih nanti web yang saya baca. Ibu-ibu akan terima web ini. Tolong dibaca pelan-pelan mengenai purgatorium dan apa yang saya katakan tadi semuanya ada di Yesaya. Ada di Yesaya, ada Katolisitas. Pokoknya yang web Katolik deh itu semuanya ada di situ. Ya, terima kasih Bu Risa. Jadi begitu Romo, sharing saya hanya seperti itu bahwa orang yang sudah meninggal itu kita doakan dan itu juga yang saya lakukan untuk mendoakan keluarga saya, orang tua saya, suami saya bahwa dia hanya sejauh doa. Jadi kalau kita tetap berdoa, orang yang sudah meninggal tetap ada di hati kita. Begitu Romo, terima kasih Bu Risa, Bu Romo. Terima kasih banyak Bu. Satu Romo, saya itu sampai saat ini kan saya punya 2 anak yang meninggal waktu dia masih bayi. Saya pun nggak pernah melihat mukanya karena melahirkan 3 jam kemudian meninggal. Yang satu jadi ya Reki ya suami saya yang lihat. Tetapi mereka itu selalu saya libatkan di dalam kehidupan keluarga saya. Apa ya maksudnya? Doa saya yang tiap hari, salah satunya yang membuat saya berdoa itu karena dia. Karena saya mau bersatu di dalam Ekaristi bersama dia. Saya mau Rosario bersama dia. Jadi apalagi dia kan dia kan masih pasti dia masuk surga itu udah pasti tidak dia masuk pasti masuk surga karena baru 3 jam kan romonya dosa asal dan dia masuk di limbo kan ya. Tetapi saya pun minta maaf karena ketidaktahuan saya nggak sempat memperbandingkan darurat. Tetapi setelah saya tahu itu, setiap orang yang anak-anaknya masuk prematur atau yang kritis-kritis selalu bilang mandikan darurat, mandikan nggak perlu pakai romo. Kita sendiri bisa mempermandikan secara darurat, gitu loh. Saya nggak sempat karena keterbatasan, saya nggak tahu, saya baru tahu itu bahwa kita boleh mempermandikan secara darurat. Tetapi di dalam doa-doa saya ungkapkan itu kepada Tuhan dan saya minta Tuhan sendiri yang mempermandikan. Untuk menghapus dosa asal ya Romo ya kan itu kan yang permandian bayi itu kan. Jadi itu. Jadi sampai sekarang tadi yang Ines juga bilang sebenarnya doa saya pada Tuhan untuk anak saya itu hanya untuk membangkitkan rasa keibuan, cinta bahwa dia itu ada. Tetap ada bersama saya walaupun dia lain dunia. Tapi dialah yang menguatkan saya dikala saya terpuruk, kesal sama Tuhan, kan pasti seperti itu. Dia yang menguatkan saya satu. Dan untuk itu karena dia juga saya selalu kayak kampanye gitu kepada teman-teman sanak saudara, kalaupun kamu punya bayi yang belum lahir bahkan keguguran baru dinyatakan hamil sama dokter ternyata bleeding bukan digugurkan karena keguguran, wongkelah dia, kasih nama gitu loh Romo. Karena saya pernah baca bahwa waktu penampakan Bunda Maria di sana waktu di Korea ya, dia sedih banget, saya ini siapa, saya nggak punya nama, saya ini anak siapa. Kan mereka banyak banget aborsi, makanya Bunda Maria menampakkan yang menangis berdarah itu Romo di Korea ya Romo ya, yang itu. Nah jadi
itu buat saya menjadikan apa ya, melalui kedua anak saya itu seolah-olah saya memberitahukan ke semua, anggap itu anak, walaupun itu begitu baru 1 bulan, ibu hamil ternyata seminggu depan keguguran, itu kan memungkinkan ya Romo, itu tetap janin, itu tetap yang nyawa sudah ditiup oleh Allah, oleh Roh Kudus gitu loh, bukan itu hanya sekedar nggak ada. Itu saya selalu memberikan itu semua, karena saya seolah-olah mewakili, dan seolah-olah anak saya bilang, kasihan Mak, banyak orang yang nggak mempunyai orang tua karena mereka tidak diakui oleh orang tuanya gitu loh Romo. Itu buat saya Iya, sih. benar. Ya apa yang saya bisa lakukan untuk jiwa-jiwa bayi-bayi keguguran, digugurkan atau apapun, ya itu yang saya. Tapi sekarang sudah banyak teman-teman saya, oh iya Risya gua lupa, kayak masuk Bunda Maria itu misalnya, saya menanukan lilin gitu ya, lilin segala macem, saya pasti kasihnya 5. Siapa di 2 anak gue? Dia kan bagian dari keluarga aku, bagian dari aku walaupun dia udah nggak ada. Tetap gitu loh. Itu yang saya selalu bangkitkan setiap hari. Membiasakan itu Romo, itulah salah satu. Kenapa kamu harus ikut misa pagi? Kenapa kamu harus rosario? Ya karena saya bisa berelasi dengan anak saya. Gitu. Mami saya, oma opa saya, nenek moyang saya bisa berelasi dengan mereka, bahwa kita merupakan satu kesatuan dari suami, dari saya, dan banyak sekali nenek-nenek bahkan yang Islam banyak yang mereka nggak tahu, tapi saya pasti doakan. Itu sebetulnya tujuan, apa ya, salah satu tujuan saya melakukan doa gitu loh Romo. Itu aja, karena menurut saya itu penting banget mendoakan mereka. Benar. Terima kasih banyak. Saya ada kisah 2-3 hari lalu. Ada satu bayi yang ya lahir prematur, lalu berdasarkan diagnosa dokter harus dibawa ke Denpasar. Dan karena situasinya kritis sekali, lalu keluarganya minta, Romo bisa minta tolong dibuat pembaptisan dulu darurat. Dan karena ada Romo dari dekat itu, saya bilang pertama, bisa dibuat baptisan sendiri. Intinya doakan doaku percaya, setelah itu aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sebut namanya belum baptis. Itu yang penting saja. Ya. Nah, kemarin dulu saya minta salah satu Romo di Labuan Bajo, coba bantu pergi anak yang lagi kritis itu. Dan kebetulan dia siap. Langsung pergi sore hari jam 5, lalu diberi nama dan dibaptis, juga diberi sakramen minyak krisma. Lalu setelah itu 1 jam sesudah dia dibaptis, anak itu dinyatakan sehat. Dinyatakan apa, hidup? Sehat anaknya. Anak itu dinyatakan sehat dan tidak jadi dirujuk ke Denpasar. Besok ini mereka diizinkan untuk sudah pulang ke rumah. Jadi tiba-tiba anaknya bernafas dengan sangat baik dan sudah sehat. Ada 2 pengalaman seperti itu. Jadi dalam situasi darurat, ketika misalnya imam tidak ada, kita bisa membaptis. Rumusannya sangat simpel. Doakan doaku percaya, lalu sebut namanya, kita beri nama dan baptis kamu. Engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu selesai. Itu juga cara kita menyelamatkan anak-anak yang yang terpaksa harus meninggal, misalnya di dalam rahim atau menjelang kelahiran atau karena diaborsi. Terima kasih banyak. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Kalau nggak kita tutup nih, Rik. Terima kasih Bu Risa, saya boleh tanya, menarik tadi cerita Bu Risa. Untuk bayi yang, saya pernah keguguran tapi sudah sekian tahun yang lalu. Dan saya baru kali ini mendengar bahwa itu kita bisa membaptis sendiri gitu. Nah, apa yang harus saya lakukan ketika itu sudah berlalu lama sekali gitu?
Tapi Ibu udah memberikan nama belum anaknya itu? Belum, karena baru 1 bulan. Itu saya nggak tahu Gak itu apa-apa. jenisnya laki atau perempuan. Kita ambil nama yang umum. Atau adik, bisa apa ya pokoknya. Jadi itu saya berdasarkan penglihatan ya, bukan penglihatan saya. Waktu yang di Korea itu loh, penglihatan di Korea itu mereka menangis kepada Bunda Maria. Aku nggak punya, nggak ada yang mengaku aku sebagai anak. Nah, itu sedih banget. Oh, nangis saya waktu itu. Karena dia kan juga nggak berbentuk, cuma darah kan. Jadi, nah di situ dia dilihat, makanya Bunda Maria menyatakan beri dia nama. Siapalah, atau adik, atau mas, atau apapun dia, dan itu ikut di dalam apa ya? Dia tuh mendoakan kita gitu loh Bu. Dan saya juga nggak dibaptis karena saya nggak tahu sama sekali waktu itu Romo nggak. Pokoknya boro-boro mikir saya habis melahirkan, kok itu 3 jam boro-boro kepikir Romo segala macam ya. Tapi saya sendiri berdoa, Tuhan yang tahu, tolong baptis anakku gitu. Karena dia kan bukan di api pencucian, dia adanya di limbo. Ya Romo ya. Kalau bayi itu bukan di api pencucian karena dia masih murni, ya. Kecuali bayi umur 2 bulan yang udah 2 bulan hidup gitu itu lain kan, itu udah kan. Tapi kalau kayak apa namanya keguguran hanya berbentuk darah, anak saya melahirkan 3 jam kemudian meninggal. Kan nggak ada yang dia reaksi apapun, dia belum punya keinginan apapun gitu loh. Kecuali anak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu udah masuk karena dia kan punya keinginan mau nangis, mau marah, itu kan itu bagian daripada itu. Kalau itu kan belum yang saya. Jadi dia masuknya di limbo. Itu kalau ada limbo tuh untuk orang-orang yang seperti itu. Gitu ya Romo. Ada di Katekismus Gereja Katolik kok. Mau tanya dong. Ini kemarin itu ada teman saya, anaknya hamil 9 bulan, udah mau melahirkan 2 minggu lagi. Terus ke dokter dinyatakan anaknya sudah meninggal. Apakah bisa Romo kalau misalnya masih dalam rahim itu Romo? Maksudnya apa? Di dalamnya dipermandikan gitu? Nggak akan harus fisik, Ben, alat. Tadi Romo kayaknya bilang deh dalam ini, kalau dalam nggak bisa ya Mo ya? Oke, mana ya? bisa sebenarnya. Seperti tadi, karena manusia itu sebetulnya gini, dia sudah disebut manusia pada waktu sudah menjadi embrio loh. Makanya gereja itu menentang keras aborsi. Karena itu sebetulnya ketika dia sudah membentuk embrio, kita sudah bisa semacam mendoakan untuk dia. Tapi kan kita belum tahu apa dia laki apa perempuan, jenis kelaminnya pun belum terbentuk. Tapi kita sebutnya sebagai anugerah. Kan engkau mempercayakan ini, janin ini kepada saya. Kita menyebutnya janin ini. Saya nggak tahu dia laki apa perempuan. Tapi kalau dia misalnya tidak sempat melihat dunia, dia segera kembali kepadamu, selamatkan dia. Jadi dengan doa itu saya malah bisa tahu juga. Itu, Romo. Tapi kan biasanya kalau 7 bulan itu kan Romo bisa datang di rumah untuk memberkati itu. Kan biasanya itu yang dilakukan kalau saya setiap hamil 7 bulan itu pasti ada apa Romo 7 bulanan lah istilahnya tuh. Tapi Romo datang misa dan dia memberkati kandungan saya kan biasa gitu Romo. Sebetulnya itu juga praktek baik. Yang sekarang dibuat itu begitu, Bu. Jadi ada doa khusus, ada pemberkatan khusus untuk ibu hamil. Itu masuk dalam sakramentali namanya. Jadi baik sebetulnya, tapi kalau memang tidak sempat sama sekali, gereja itu selalu memberi opsi itu. Kalau tidak sempat sama sekali, tidak punya waktu sama sekali, kita tidak ingat sama sekali, ya. Sekurang-kurangnya pada waktu kita mengingatnya, kita doakan. Gitu ya. Oke, Lan. Boleh tuh, Lan, ternyata. Thank you. Bu Erni berarti anggap aja ini bagian daripada anak Bu Erni yang keguguran tadi. Iya, oke. Bahwa pasti dia senang. Iya. Ibunya apa ya? Memberikan sesuatu nama untuk dia bahwa dia adalah bagian daripada kehidupan ibu. Iya. Dan libatkan semuanya. Oke. Maksudnya dalam arti melibatkan ya
kadang saya suka bercerita, tahu nggak sih kakak begini loh dek, gini, aneh tuh sekarang ikut aja gitu loh, untuk membangkitkan kita rasa, karena kan kita nggak pernah lihat ya ibu ya, jadi kan beda kalau kita ngebayang, tapi kalau membangkitkan dengan suasana kita bercerita, papa begini, doain ya, bener-bener gitu, menjadi apa ya, tali kasih itu akan terus terjalin gitu Bu Erni. Iya, ada kedekatan juga jadi ya. Iya, ada kedekatan walaupun Bukan sudah hanya kalau udah tiada. kuburan Iya. ya udah. Batin. Batin, iya, iya. Kedekatan batin Iya. maksud saya. Oke, terima Karisa, kasih banyak. Begitu Ibu. Itu Karisa, mau tanya dong, mau belajar nih. Mau tanya nih. ya. Enggak kan Karisa kan tadi kan bilang apa namanya, pada saat kita meninggal itu kan ada purgatorium itu kan pencucian ya Karisa ya. Nah, api pencucian kan gitu ya. Iya, apa kenapa? Nah, itu kan enggak setiap orang masuk ke situ. Karisa bilang kan tadi kan hanya kalau kemauan kita sendiri gitu ya. Iya, karena kita tahu kita berdosa, jadi pasti kita masuk ke sana. Kita apa namanya? Ada orang yang ditakdirkan tidak masuk ke api penyucian, dia nggak mau, begitu dia meninggal langsung diangkat ke surga, ada yang itu. Tapi kalau kita sebagai manusia biasa, sekarang Mayana aku tanya, Mayana punya dosa nggak? Oh, banyak. Berdosa kan? Nah, Iya. banyak kan? Nah, makanya kita selayaknya lah masuk ke situ. Oh. Nah, contohnya gini, Mai. Misalnya kamu lagi di kamar, terus ada tamu gitu kan? Kamu akan keluar dengan daster tanpa BH nggak? Enggak kan? Pasti kamu pakai BH dulu, ganti baju yang layak ya kan? Nah, itulah. Itu lambangnya tuh seperti itu. Persiapan, itulah di api pencucian. Karena Tuhan itu begitu esa, begitu agung, begitu mulia. Gue nggak berani menatap wajahnya aja, gue nggak berani gitu loh. Gitu, Mai. Kalau kalian hanya taunya neraka dan surga, cuma itu doang. Kalau Katolik ada masa penantian. Ada masa penantian. Maya tuh tadi baru namanya apa? Gini, makanya Maya tadi baru mikir begini nih. Apa masa penantian itu purgatorium? Nah, pada saat kita meninggal itu, kalau ini Maya ya, menurut Maya sendiri ya, waktu meninggal kita tuh ada enggak ya, kita meninggal ada di masa penantian. Nah, penantian itu namanya? Nah, maka dari itu ini mau tanya sama Karisa, nggak, maksudnya mau belajar lagi. Nah, masa penantian itu apakah yang disebut pada saat Tuhan Yesus itu masuk masuk ke dalam kerajaan maut, itu apa masa penantian di situ, terus bangkit daripada orang mati kan dia langsung naik ke surga. Nah, tadi Maya mikirin apa pada saat masa penantian itu tuh yaitu kerajaan maut itu. Nah, di situ adanya purgatorium itu ya. Pencucian itu ya. Karena Kristen tidak mengakui dogma ini. Itu yang jelas-jelas pada abad ke-16. Kristen Protestan, kalau kalian kan namanya Protestan kan, memprotes kan. Kalau itu. Maya percaya ada penantian. Ya, aku nggak tahu itu kan ajaran kalian ya. Ini yang aku tahu dari buku tuh pada abad ke-16 itu ada Protestan. Nah, kalau kita itu tidak mengenal neraka. Neraka itu untuk orang yang melawan Roh Kudus, cuman itu. Yang nggak mau bertobat, nggak mau segala macam, itu neraka. Kita adalah purgatorium. Itu yang penantian itulah yang dia syahadat aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan akan Yesus pada hari ketiga bangkit dari antara mati, yang naik ke surga. Kan pertama kali dia kan waktu wafat itu dia belum bangkit kan, dia pergi kemana? Nah, itulah dia ke api pencucian. Waktu dia wafat di situ. Kan dia kan meninggal hari Jumat. Iya, berarti itu api pencucian itu kan ya, yang pada saat dia di dalam kerajaan maut itu ya. Aku nggak tahu. Tapi kan dia kan iman Kristen kamu beda sama aku, jadi aku nggak tahu. Aku harus cari tahu itu. Aku nggak tahu, Mai. Jadi nggak bisa kasih confirm. Ini kan iman Katolik yang aku bicarain, gitu kan?
Kalau untuk itu kamu coba cari tahu apa yang namanya penantian dibuat kamu. Soalnya secara api penyucian udah pasti Protestan menolak itu. Makanya dia pisah dari Katolik. Kan sebenarnya cuma Katolik, Mai. Begitu abad ke-15 itu mereka pisah. Gitu loh. Makanya protes, namanya Protestan gitu, Mai, sebetulnya. Iya Semua nanti mau Katolik. tanya. Nanti mau tanya-tanya lagi. Nanti aja. Kalau Kalau ke pendeta kamu, apa itu? Tanya, nggak apa-apa, jadi kan lebih tahu. Benar Mungkin nggak, Mai? Romo juga bisa memberi tanggapan karena kan di Aku Percaya tuh juga ada apa tempat penantian ya. Katanya. Ya, Iya. tempat penantian yang turun ke tempat penantian. Apakah itu Dan hari ketiga oleh orang saudara kita yang Kristen bahwa itu masuk ke tempat penantian yang sama karena mereka nggak punya purgatori gitu. Nggak tahu gimana menurut Romo? Sebetulnya begini, karena kalau Kristen Protestan itu kan sebetulnya mereka percaya dengan ini, sola scriptura itu pertama, 3 itu kan basisnya, sola scriptura percaya pada sepenuhnya kitab suci, sola gratia itu percaya pada rahmat Allah, dan sola fide itu karena iman. Nah, masa penantian itu sebetulnya juga seperti yang mereka sebut dengan kerajaan maut. Orang Yesus itu masuk dalam kegelapan, seperti itulah. Dan kemudian dia bangkit pada hari ketiga. Tapi ada juga keyakinan mereka bilang begini, 40 hari itu seperti Yesus, manusia bersiara di bumi. Ya. Dan sesudah itu dia ke surga. Tapi dalam ajaran Katolik, kita tidak mengenal masa penantiannya itu. Misalnya 40 hari atau berapa hari, tidak. Ya. Tapi kita menyebutnya itu masa ya kita diliputi dosa, seperti itu. Dalam kegelapan dosa. Makanya kematian Yesus itu tidak dilihat sebagai satu masa kegelapan karena hal lain, tapi kegelapan dosa yang sifatnya sementara, tapi kemudian dibangkitkan. Nah, tentang dalam Protestan sebetulnya, ya mereka sebetulnya tidak apa ya, di satu pihak waktu itu kan ada anti terhadap paus, terhadap ajaran-ajaran gereja lah seperti itu, ajaran-ajaran Bapak Gereja. Karena itu mereka bilang kita mau luruskan supaya percaya sepenuhnya pada kitab suci, pada rahmat Allah, dan pada iman pribadi-pribadi. Ya. Karena itu sebetulnya kalau tentang masa penantian itu dilihat sebagai satu proses menuju Allah. Tapi kita orang Katolik kita lihat masa penantian. Kita kalau sudah meninggal beralih, kita langsung menghadap Bapa seperti cerita Lazarus dan orang kaya itu. Langsung menghadap. Kita sebut sebagai pengadilan khusus. Pengadilan khusus itu saat kita baru saja meninggal dan kita secara pribadi dinilai atau dilihat oleh Allah. Tapi tentang dalam kekristenan, mereka percaya ada rahmat Allah yang membantu mereka, sekaligus ada iman mereka yang menyelamatkan mereka. Ya, jadi seperti itu. Maya kan tidak boleh mendoakan orang meninggal, bukan? Kalau saya belum pernah dengar langsung ya dari pendeta-pendeta seperti itu, belum pernah dengar langsung. Selama saya Protestan belum pernah dengar itu langsung dari pendeta. Cuman hanya kata orang. Waktu itu sih saya masih suka ngedoain kayak opa, oma kayak gitu ya. Saya itu kan doa-doa semua juga didengar ya. Untuk yang meninggal itu kan didengar semua kan sama Tuhan itu. Nah, mengenai diterima atau tidaknya kita kan hanya Tuhan yang tahu ya, itu kehendak Tuhan, itu aja saya percaya, itu aja. Doa dia tetap doa, tapi dikabulkan atau tidaknya saya nggak tahu. Iya, di sini memang umat Protestan tidak diajarkan mengenai api penyucian. Emang di situ nggak, tapi aku nggak tahu kalau meninggal dia penantiannya itu yang di satu tempat yang mana gitu kan. Itu kalau kita kan jelas ada satu base camp lah gitu istilahnya, ada api pencucian yang segala macam
akan apa terjadi di sana ya tadi yang kayak kita ceritakan gitu, Mai. Itu makanya tadi aku minta maaf bahwa iman kita agak berbeda. Kalau kamu kan ya sola fide ya Romo ya, jadi apa namanya? Yang penting iman. Kalau kita berbeda, iman dan perbuatan yang penting. Kalau iman bagus, perbuatan nggak ada gugur. Kalau kalian kan makanya sering banget kalau kalian misalnya sakit kan, iman kamu, terbitkan iman kamu, percaya iman gitu. Kalau kita kan beda. Beda kita itu adalah kita iman dan perbuatan. Kalau kamu tuh berdasarkan iman tok. Itu bedanya. Sola fide dan sola scriptura ya gitu ya Romo, kalau nggak salah ya Romo. Iya. Kita yang scriptura atau yang sola fide ya lupa deh, harus lihat lagi. Pelajaran Kita itu kan percaya gitu, Mai. kitab suci, Tapi ajaran mau gereja lagi dan sih, tradisi. mau lebih ingin tahu. tradisi. Saya sih tipenya mau ingin lebih tahu juga ya, maksudnya ingin lebih tahu juga, ingin tahu gitu loh. Jadinya nggak nutup kemungkinan semua gitu loh. Kalau tipe saya. Betul ya, bagus sih itu. Tapi memang kalau Protestan itu tidak boleh, bahkan nggak boleh kuburan aja kan nggak boleh. Yang sama adalah Islam. Islam sama kita. Islam kan mendoakan orang udah meninggal kan, masih ada ini. Kalau kalian tuh nggak boleh karena kalian mengambil kata-kata dari firman, orang meninggal biarlah ngurus sendiri, itu ngerti nggak? Yang ada kan dirinya yang bapakku meninggal jadi aku nggak bisa ikutmu Yesus, kata Yesus bilang orang meninggal biarlah mengurus sendiri, gitu loh kan, ada itu yang disebutkan seperti itu. Ada beberapa konsep untuk orang Kristen melihat itu patokannya. Kalau kita kemana kalau enggak? Tergantung. Kenapa lah? Aku baru tahu juga ya. Sebenarnya Islam tuh banyak aliran. Kalau NU dia percaya sama amal kita. Tapi kalau orang nggak mau mendoakan arwah. Kayak Protestan kali ya. Ya aku sih itu bebas aja Mai, tapi maksud aku itu kan orang tua kamu yang udah meninggal gitu loh Mai, masa sih langsung nggak udah selesai hubungan, kan nggak gitu kan Mai. Kita kan punya relasi batin kan walaupun dia udah nggak ada, bener nggak Mai? Menurut aku kamu kan ada relasi batin dengan Baskoro ya kan, sama bapakmu, jadi kamu mendoakan dia. Kalau Baskoro sih ya pasti didoakan, kalau Baskoro Islamnya Baskoro gitu. Tapi kalau kamu coba Maya cari tahu sendiri, nanti Maya bisa memberikan iman, ya aku mau ikut ini aja gitu bisa. Maksudnya aku ikut mendoakan gitu kan nggak ada salahnya. Bayangkan nggak kita aja minta mendoakan orang lain tuh kayak Karisa doain aku ya, padahal gue belum tentu aja, tapi belum tentu aku melakukan doa buat kamu ya nggak Mai. Tapi kalau seorang tua ada relasi, pasti dia akan lihat anaknya menderita aja nggak rela gitu loh. Itu salah satu ikatan batin yang nggak pernah bisa lepas. Makanya kalau kamu pernah punya anak yang digugurkan atau keguguran, anggap dia anakmu. Jangan melempar, udah lama Kak, udah belum berbentuk, baru belum sebulan, baru 2 minggu kok, itu nggak seperti itu. Karena kita percaya begitu janin itu terbentuk, Roh Kudus akan meniupkan di dalam darah itu. Makasih. Iya, makasih. Oke, Mai. Iya. Ada lagi nggak? Kalau nggak kita sudah jam 5. Gua ada PKSN nih Pak, jam 7 malam. Aduh. Iya. Ini itu sampai jam 5 ya Mbak Riri? Iya, jam 5. Jadi ini pasti ada yang tercerahkan, ada yang tergelapkan, ada yang masih bingung, pasti deh. Ya, karena kita tuh membahas iman, misteri iman, dan khususnya iman Katolik. Itu yang kalau mau dibahas itu nggak selesai ya dalam satu sesi. Jadi saya mencoba mengembalikan lagi ke tema awal, sampai kita bisa terseret sedemikian jauh, yang pasti ada manfaatnya untuk kita. Apakah kita perlu berdoa? Udah pasti ya, apa salahnya sih berdoa untuk orang-orang yang sudah berpulang, apalagi keluarga. Malah katanya kita perlu berdoa untuk orang-orang yang berdosa bahkan. Karena itu untuk keselamatan jiwa.
Terus apa sih? Apakah kita perlu minta doa kepada orang yang sudah berpulang? Apa salahnya? Takut bahwa itu mubazir? Enggak ada istilah mubazir. Karena itu adalah ungkapan iman kita. Kalau kita minta doa, apakah dia udah di surga belum ya? Apa mas udah? Ya gitulah. Tapi kan itu ungkapan iman kita bahwa Tuhan itu penuh belas kasih. Ungkapan iman bahwa Tuhan itu pasti Maha Rahim. Oh, yang dengar juga akhirnya Tuhan melihat kita. Jadi tugas kita sebagai umat Allah, tugas kita sebagai gereja, yang tadi Romo sudah sebutkan, ada gereja menderita, gereja peziarahan gitu ya, gereja berjaya. Tugas kita itu adalah untuk mendoakan. Kita nggak perlu tahu mubazir apa enggak. Doa itu adalah yang mengikatkan kita pada Allah dan pada umat beriman, baik keluarga kita maupun seluruh umat Allah. Ikatan kasih. Itu yang perlu kita miliki. Kasih kepada siapa saja. Jadi semoga warta gembira yang Tuhan berikan kepada kita, keselamatan cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada kita, kita jangan mempersulitkannya dengan kacamata manusia. Karena kita berbicara mengenai iman, misteri iman. Tugas kita berdoa, minta doa juga, karena itu adalah ungkapan iman. Itu saja yang mungkin bisa kita, jadi ini adalah pengingat sebagai umat beriman, dan juga untuk menegaskan, karena ini kalau nggak salah ini setiap tahun, bahkan mungkin 6 bulan sekali, kita membahas ini lagi dan lagi. Pertanyaannya sama, itu lagi. Jadi ini adalah iman Katolik, dan kita disegarkan, kita diingatkan, kalau kita udah tahu, kita dipertegas lagi, bahwa kita adalah umat yang harus saling mengasihi. Oke, Romo. Terima kasih banyak Romo pencerahannya. Terima kasih Risa temanya dan Bapak Ibu semua yang telah hadir. Sekarang kita akan tutup dengan doa juga berkat dari Tuhan melalui Romo. Silakan Romo. Mari kita berdoa. Saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Kita mohon pertolongan Tuhan dan Roh Kudus untuk menerangi kita dan perjalanan hidup kita. Dalam nama Udah Bapa malam ya dan Romo di sana. Yesus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kau telah membantu kami melalui media manapun untuk mengalami perjumpaan, boleh merenungkan sabdamu, boleh merenungkan misteri-misteri hidup itu kami boleh pakai dalam hidup kami masing-masing. Dan kami mohon semoga Engkau meneguhkan kami dalam setiap persiaran hidup kami, dalam setiap tantangan kami. Dan semoga saudara-saudara ini, orang-orang yang mereka doakan, yang mereka tenangkan dalam doa-doa mereka, nantiasa Engkau limpahi berkat, sama berkat yang mereka perlukan daripadamu. Ampunilah kiranya banyak hal yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan tempat ini. Dan luruskanlah apa yang masih bengkok. Semoga dengan kasih-Mu sendiri Engkau kami agar menjadi anak-Mu yang baik. Dan semoga berkat-Mu turun menaungi kami semua dengan berkat yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo